Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang prasyarat retoris. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama saya sendiri, Rizky Munazila Eka Rusyadi dengan NIM 2002 1040 298. Yang kedua ada Sela Putri Rafika Duri dengan NIM 2002 1040 2107. Yang ketiga ada Naura Nanda Horyanta dengan NIM 2002 1040 2119. Dan yang terakhir ada Wardatul Kamalia dengan NIM 2002 1040 2105. Selanjutnya. Jadi topik pembahasan kita hari ini yaitu tentang yang pertama ada prasyarat organis, yang kedua prasyarat bahasa. Selanjutnya. Yang pertama, prasyarat organis. Prasyarat organis di sini topiknya meliputi yang pertama pernafasan dan teknik bernafas, yang kedua membina suara, yang ketiga gerak-gerik dan bahasa tubuh. Baik, topik yang pertama yaitu pernafasan dan teknik bernafas. Pernafasan itu meliputi pernafasan dada, perut, sisi dari rongga perut dan dada, dan pernafasan kombinasi dari pernafasan dada, perut, dan sisi rongga, dada, dan perut. Dalam retorika dibutuhkan teknik pernafasan yang tepat, karena pernafasan yang tepat dan baik adalah prasyarat untuk berbicara. Ia adalah motor dari pembicaraan. Pernafasan yang dangkal akan menuntut terlalu banyak tenaga yang keluar waktu berbicara. Atas dasar itu, dapat dikatakan bahwa tanpa pernafasan yang tepat, maka tidak dapat juga orang berbicara dengan baik. Yang kedua, ada teknik bernafas. Sebelum mulai berbicara, Anda perlu menghembuskan nafas supaya udara kotor dalam paru-paru dikeluarkan, dan paru-paru dikosongkan sehingga ada cukup tempat untuk udara baru yang segar. Ini akan mengakibatkan kata-kata atau kalimat pertama yang diucapkan kedengaran dengan jelas dan juga dalam mengucapkannya Anda tidak tergesa-gesa. Bila Anda bernafas secara dalam, maka dalam 1 menit Anda akan bernafas sebanyak 8 kali. Pernafasan yang tidak dalam akan berjumlah 14-18 kali dalam 1 menit. Untuk membawakan pidato atau ceramah perlu sejumlah besar udara yang masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu, teknik bernafas secara dalam harus dikuasai sampai proses itu bisa berjalan secara otomatis. Selanjutnya. Baik, latihan-latihan untuk mengurangi ketegangan. Yang pertama, duduklah dengan tegak lurus. Kedua, pundak harus longgar dan bebas. Kedua telapak tangan diletakkan di atas perut. Yang ketiga, mulut ditutup. Lalu tariklah nafas perlahan-lahan melalui hidung. Tariklah nafas sedalam mungkin sampai seluruh rongga perut diisi udara. Perut akan menjadi besar dan terdorong ke depan. Selanjutnya, tariklah nafas terus sampai seluruh rongga dada menjadi penuh dengan udara. Bila ada kesulitan, maka permulaan berhenti sejenak, lalu mulai lagi dari awal. Selanjutnya, bila seluruh rongga perut dan dada sudah penuh, berhentilah menarik nafas. Tahanlah nafas beberapa saat, lalu hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. Benar atau tidaknya teknik bernafas ini dapat dikontrol. Taruhlah kedua telapak tangan pada perut, jari tengah kiri kanan bersentuhan pada ujung masing-masing. Kalau teknik bernafas ini tepat, maka sesudah menarik nafas penuh, kedua jari tengah akan saling berjauhan beberapa sentimeter. Latihan ini dapat diulangi beberapa kali. Pada permulaan dapat terjadi bahwa orang merasa sedikit pusing, tetapi lama-kelamaan orang akan merasa segar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang kedua yaitu membina suara. Materi yang pertama yaitu ada modulasi suara. Nah, modulasi ini merupakan suatu perubahan ritmis dari intonasi bahasa dalam hubungan dengan naik turunnya suara secara sadar. Nah, oleh modulasi, orang dapat berbicara cepat dan lambat, kuat dan halus, tinggi dan rendah, atau dengan kombinasi dan variasi sesuai dengan keinginan pembicara. Dan di samping itu, modulasi juga mengkarakterisasi suara menjadi ramah,
gembira, sedih, hangat, sayu, ironis, dan lain-lain. Yang kedua ada resonansi dan suara. Supaya suara itu sehat dan kuat dalam berbicara, maka harus dibina lewat resonansi. Nah, ada bagian-bagian tubuh manusia yang dapat memberi resonansi yang kuat. Bagian-bagian ini adalah yang pertama, seluruh kerangka tubuh manusia. Nah, tulang itu memberi dan melanjutkan resonansi suara kemana-mana, sehingga suara itu menjadi besar dan jelas. Bukan daging yang memberi resonansi, tetapi tulang. Yang kedua ada rongga kerongkongan. Yang ketiga ada tengkorak kepala manusia, tulang dahi, kedua rahang, dan tulang hidung. Dan yang keempat ada rongga dada. Nah, pada bagian tubuh yang memberi resonansi besar. Pada bagian tubuh ini memberi resonansi besar. Bila seluruh aparat resonansi itu dikerahkan dan dikoordinasi, maka getaran suara akan terasa di seluruh tubuh manusia. Nah, suara akan menjadi jelas dan sehat. Yang ketiga yaitu gerak-gerik dan bahasa tubuh. Gerak-gerik dan ekspresi tubuh dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia yang paling dalam dan paling tersembunyi. Berdasarkan penyelidikan di Amerika Serikat, dibuktikan bahwa biji mata manusia akan menjadi besar kalau mata menanggapi sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan. Selain itu, ada juga pesan-pesan yang disadari lewat gerak-gerik tubuh dalam saling hubungan antar manusia. Nah, untuk mempertinggi efektivitas pidato, orang harus memperhatikan gerak-gerik tubuh dan ekspresi anggota tubuhnya. Sesudah memperhatikan hal-hal yang positif dan negatif dalam gerak-gerik tubuh sendiri, orang bisa berusaha melenyapkan atau memperbaikinya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hubungan gerak dan ekspresi tubuh. Yang pertama yaitu langkah yang pendek atau panjang, cepat atau lambat, pasti atau tidak pasti. Yang kedua yaitu sikap tubuh waktu duduk, berdiri, ataupun berjalan melangkah. Yang ketiga, gerak-gerik, rasa gugup, ketenangan, dan sikap khusus pada diri sendiri waktu berpidato. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua, prasyarat bahasa. Prasyarat bahasa meliputi bahasa dan retorika, ritme dan dinamika berbicara, ketiga pembendaharaan kata, yang keempat susunan kalimat, yang kelima ketentuan dan patokan. Yang pertama, bahasa dan retorika. Pentingnya berbahasa. Orang dapat kehilangan wibawa dan pengaruh dalam waktu beberapa menit saja karena ia tidak terampil dan tidak tepat serta ketidakbecusan dalam membawakan suatu pidato atau pembicaraan. Suatu masalah, ide, atau pikiran baru akan berarti dan menjadi penting jika disampaikan dengan bahasa yang baik. Oleh karena itu, berlakulah norma-norma antara lain. Yang pertama, bahasa adalah nafas dari jiwa manusia. Yang kedua, bahasa adalah tanda pengenal material dari kepribadian seseorang. Dan yang ketiga, bahasa juga akan menjadi kerdil jika orang tidak memperdulikannya. Kesadaran berbicara dan efektivitasnya. Sekitar 95% manusia berbicara tanpa sadar. Berarti mereka tidak menyadari akibat dari bahasanya, kata-kata yang dipilihnya, susunan kalimatnya, rasa bahasa, nada monoton dari suaranya, tempo berbicara, dan artikulasinya. Seseorang menjadi tidak sadar dengan bahasa yang digunakan ketika ia terlalu fokus dengan topik pembicaraannya. Oleh karena itu, seseorang akan terjatuh ke dalam bahaya besar. Itulah sebabnya setiap pembicara harus memiliki kesadaran akan akibat dari bahasa yang dikeluarkan. Yang kedua, ritme dan dinamika berbicara. Dinamika bicara. Suara adalah penopang alat bantu dalam membina dinamika bicara. Bahasa yang tidak memiliki dinamika akan memberikan kesan terhadap pembicaranya.
Ketiadaan dinamika itu dalam berbicara dan berbahasa akan membawa pengaruh negatif terhadap kewibawaan dan kepribadian seorang pembicara. Pembicara akan lemah, kaku, dan monoton, akan menurunkan nilai kepribadiannya di mata pendengar. Dalam hal ini, pembicara sendiri harus melatih diri dalam membina dinamika bicara dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat hembusan nafas. Yang kedua, memperkuat resonansi dalam tubuh. Dan yang ketiga, mengatur tempo berbicara. Yang B, ritme bicara. Makna kata atau kalimat ditentukan oleh tanda baca dan teknik pernapasan. Pembicara harus memperhatikan aturan ritme dalam metrum dan bait. Metrum itu adalah komponen-komponen yang menentukan untuk memberi dinamika suatu kata. Bentuk ritme bahasa itu menyebabkan bahasa yang diucapkan menjadi lebih hidup dan bervariasi dalam irama yang diciptakan. Ia akan menjadi sadar melodi yang akan memperindah bahasa yang diucapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembendaharaan kata. Yang pertama, fungsi perbendaharaan kata. Menurut penyelidikan, orang yang paling terdidik dapat memahami 12.000 pengertian. Orang yang terdidik memahami kira-kira 8 sampai 10.000 pengertian. Orang yang berpendidikan sederhana hanya memahami 6 sampai 8.000 pengertian dari seluruh perbendaharaan kata. Nah, dari jumlah perbendaharaan kata-kata yang dipahami secara pasif ini, kira-kira hanya 1/5 hingga 1/4 yang dapat dipergunakan secara aktif. Setiap kata memiliki isi. Isi kata ini menghantar manusia kepada pengertian. Jadi, kata-kata adalah tanda bahasa dari pengertian-pengertian. Setiap orang harus menguasai pengertian-pengertian dan kata-kata. Pengertian dan kata-kata atau perbendaharaan kata ini yang luas menunjukkan tingkat pendidikan dan volume rohani seseorang. Sebelum kita berbicara, alam bawah sadar kita akan bekerja. Pertama-tama, insting kita terdorong, sesudah itu muncul sumber daya, kemauan dan kehendak, fungsi perasaan dan emosi. Perasaan-perasaan ini mengaktifkan dan mendorong fantasi kita untuk bekerja. Dengan bantuan konsentrasi, kita cari kata yang cocok dan tepat untuk fantasi kita. Sering terjadi kita tidak menemukan kata yang tepat, sehingga kita cenderung mengucapkan sesuatu yang lain daripada yang kita pikirkan dan kita rasakan. Oleh karena itu, terjadilah banyak salah pengertian. Selanjutnya, yang kedua, memperluas perbendaharaan kata. Kata-kata ada bermacam-macam, ada yang baik, sangat baik, mulia, halus, sopan, tepat, dan indah. Tetapi di samping itu ada juga kata-kata yang kasar, primitif, menyinggung perasaan, menimbulkan kejengkelan, atau kata-kata murahan. Orang bisa menyelidiki pembendaharaan kata dengan jalan atau cara merekam pembicaraannya, dengan sesudah itu mendengarkan kembali. Tidak hanya itu, tapi dialektika, suara, dan susunan kalimat yang dipergunakannya akan mengejutkan dia. Itulah mengapa sebab setiap pembicara perlu memperluas perbendaharaan kata-katanya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyelidiki perbendaharaan kata-kata lewat band recorder. Yang kedua, memperhatikan perbendaharaan kata-kata yang dipergunakan oleh orang lain. Yang ketiga, membaca buku-buku yang baik dan bermutu. Yang keempat, mendengar pidato dari para ahli atau orang-orang terkenal. Yang kelima, mempelajari kata-kata baru lalu mempergunakannya. Yang keenam, melatih mempergunakan sinonim kata-kata. Dan yang terakhir, melihat dan mendengarkan aktris-aktris ternama. Selanjutnya, yang keempat, susunan kalimat. Kalimat itu dapat bermacam-macam. Ada yang pendek, sederhana, setengah panjang, panjang, rumit, dan sulit. Pada abad ke-18 ada mode untuk menyusun pidato dengan menggunakan kalimat-kalimat panjang. Tetapi di dewasa ini, kalimat-kalimat panjang bukan lagi merupakan mode, sebab kalimat yang panjang menyulitkan pembicara untuk mengatur pernafasan.
Setiap bagian kalimat dapat menjadi penghalang yang harus ditangkap dan dimengerti dengan susah payah. Bagi para pendengar, kalimat panjang akan sulit ditangkap dan dimengerti. Kalimat-kalimat panjang membawa efek negatif. Oleh karena itu, sebuah pidato sebaiknya mempergunakan kalimat-kalimat yang pendek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang terakhir yaitu ketentuan dan patokan. Yang pertama yaitu susunlah pidato Anda dengan mempergunakan lebih banyak kalimat-kalimat pendek. Yang kedua, kurangi atau tiadakan anak kalimat. Yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata penghubung seperti dan, lalu, kemudian, dan lain-lain. Yang keempat, jangan terlalu sering menggunakan koma. Yang kelima, turunkan suara pada akhir kalimat. Dan yang terakhir, dalam satu kalimat, jangan pergunakan lebih dari 10-15 pengertian. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.